Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Lalu Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan episode kali ini kita podcast bersama Mang Dayat. Assalamualaikum Mang Dayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ngobrol lepas ya, saya kenalkan sedikit. Siapa yang tidak kenal Mang Dayat untuk YouTuber ya, ya di Palembang. Sudah terkenal dengan subscriber 88.000. Alhamdulillah. Nah, dan sengaja Lensa SN mengundang Mang Dayat dan alhamdulillah Mang Dayat sudah hadir. Kami ingin mencari info-info seputar YouTube ya kepada Mang Dayat sambil kami belajar juga mungkin berbagi ilmu untuk penikmat Lensa SN. Siap. Ya. Yang pertama Mang Dayat ya. Saya tadi lihat apa itu? Bukan tadi ya, sebelumnya sudah saya berteman ya. Sudah subscribe itu YouTube Mang Dayat itu isinya kontennya tentang Palembang. Ya. Apa yang mau Mang Dayat tertarik dulu nih Mang Dayat sebelum kita berbagi ilmu nanti ya untuk Palembang ini. Jadi sebenarnya sih kalau kita pakai bahasa Palembang boleh? Besok Palembang baik. Nah kalau Mang Dayat nih karena konten Palembang, Bahasa Palembang baik. jadi kita. ngapo buat channel Palembang karena memang nak ngangkat budaya Palembang. Siap ya. Iya kan? Jadi kita pakai bahasa Palembang. Bahasa Palembang siap. Aman. Kita orang Palembang galau. Iya. Jadi memang salah satu kekhawatiran kita kalau kita jenguk sehari-hari nih, budak-budak muda, ya kan, itu sudah tidak banyak lagi yang menggeluti dunia sejarah budaya, tidak paham lagi. Tidak. Perubahan zaman ini sudah merubah karakter dari anak muda kita. Sopan santun sudah mulai yang dulu namanya adab. Katik lagi mainnya hari. Iya kan? Nah, adat budaya kita yang namanya syariat Islam, adat dipangku, syariat dijunjung. Nah, itu salah satu pakem dari Kesultanan Palembang itu tidak dikenal lagi. Oh, udah hilang ya. Sudah hilang. Malah anak muda ini kan lebih demen nih dengan pecah Korea-Koreaan, Jepang-Jepangan. Nah, sebenarnya awalnya itu dari kekhawatiran itu. Makanya dan channel Mang Dayat tuh Palembang nian. Kontennya menarik perhatian ya. Karena sebenarnya bahasa Palembang tadi. Oh, bahasa Palembang. Karena itu budaya kita sehari-hari ya. Iya. Jadi la umum. Yang uang ngomong kalau nak bahasa Indonesia cakiaan. Nah, iya. Cakiaan Palembang kan nian. Siap ya. Dan itu mungkin rahasia yang membuat YouTube Mang Dayat itu begitu diminati ya. Ya, mungkin juga. Nah, ini berbagi pengalaman dikit tentang YouTube ya, untuk Lensa SN juga ya, dan mungkin untuk para pemula ya. Nah, untuk saran Mang Dayat untuk pemula ya, untuk seorang YouTuber ya, apa saran Mang Dayat? Sebenarnya Mang Dayat masih pemula juga. Pemula juga. Iya, masih pemula juga. 88.000 masih pemula juga ya. Rezeki. Amin. Itu rezeki. Makanya kayak ini sebenarnya Mang Dayat ini pemula, tapi kenapa bisa mencapai 88.000 dalam jangka waktu sekitar setahun setengah lah ini ya. Setahun setengah ya. Ya, kurang lebih setahun setengah. Sebenarnya awalnya itu bukan nak jadi YouTuber. Nak jadi apa waktu itu? Cuman pengen meluaskan yang namanya hobi. Bukan hobi apa ya, menjadi manfaat untuk orang lain. Berbagi. Iya, berbagi. Jadi ya? kalau Mang Dayat garis bawahi adalah apa yang pertama kali harus kita punya untuk membangun YouTube. Mang Dayat selalu bilang innama amalu biniat. Jadilah buatlah niat bahwa kita itu untuk membuat konten yang bermanfaat untuk orang. Semuanya tergantung niat. Yo, kalau kita niat kita baik, intinya kan ini jalan dakwah. Kalau kita jalan dakwah, insya Allah akan dimudahkan segala urusan. Iya. Nah, ya kan. Wah, ini keren ini ya. Di samping berbagi informasi, juga diniatkan untuk berdakwah. Iya, benar. Oke. Dan untuk mencari subscriber. Jadi kita lompat-lompat ceritanya Mang. Jadi Mang Dayat saran nih untuk yang baru mulai, termasuk Lensa SN ini ya, pemula baru sebulan. Iya, sama-sama. Sebenarnya subscriber itu kita tidak perlu nyari. Jadi kita fokus baik dengan konten. Mungkin agak berbeda dengan konten YouTube. Konten YouTube ini dia ini dibagi 3 fase. Yang pertama itu aku lupa sih nama-nama. Tapi intinya yang pertama ini adalah inti video. Yang kedua ini baru pembukaan. Yang ketiga isi. Jadi kalau misalnya kita buat konten, nggak tahu dulu
Mang Cebice, video kali ini kita akan membahas mengenai talang betutu misalnya. Ada mukadimahnya dulu Iya, ya, jadi pendahuluan. Wong nunggu talang betutu ya sudah apa dia talang betutu misalnya. Baru pengenalan channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru itu kan. Oh, baru pengenalan YouTube Baru kita. kenalin. Kalau kita kenal ke dulu, lari dulu ini. Sudah berlari dia. Apa namanya penonton nih? Nah, ini strategi ini menarik ya. Iya, ini sebenarnya bukan strategi, ini tuntunan YouTube. Tuntunan ya? Tuntunan. Memang YouTube ada namanya kampus camp. Memang dia itu secara online galak ngajari. Rajin-rajin bejing tutorialnya. Siap. Kalau ada undangan. Nah, baru yang ketiga isi. Nah, artinya ini adalah trik dalam membuat videonya. Nah, sebenarnya YouTube itu hanya memperhatikan 3 hal. Yaitu pertama watch time, rasio klik sama rasio klik sama persentase tuh yang untuk berapa menit kita retensi. Hanya 3 hal ini sebenarnya. Nah, kenapa kita pakai trik ada 3 tahap itu tadi? Pada saat penonton pertama kali udah tertarik dengan tentang apa video kita, yang kedua pengenalan ini makan waktu. Nah, kita dapat waktu di sini sampai dia nunggu isinya tadi. Nah, akhirnya kan retensi kita naik. Jadi seolah-olah YouTube akan berpikir bahwa video kita menarik. Siap ya. Dan jangan terlalu panjang untuk awal. Mungkin dia itu kan 3 hal tadi, salah satunya adalah retensi tadi, bahwa berapa persen durasi yang dipakai dari total. Misalnya rata-rata nonton 3 menit, total durasi kita 10 menit, artinya kan 30%. Nah, kalau kita retensi ini hanya 10%, itu akan dianggap oleh robot, algoritma YouTube, itu video sampah. Jadi tidak akan direkomendasikan. Oh gitu. Jadi kita harus bisa mensiasati berapa menit penonton yang nonton dan berapa total durasi kita tadi. Oh, itu juga harus diperhatikan ya. Iya, dan ada tadi namanya thumbnail untuk rasio klik itu tadi. Nah, kalau thumbnail ini tadi, jadi watch time ini hasil perkalian antara rasio klik dengan retensi ini tadi. Jadi berapa durasi dikali berapa klik kan. Oke. Nah, itu hasilnya watch time. Oke, siap ya. Nah, sebelum Mang Dayat buat YouTube dulu, strategi atau ilmu pengetahuan itu udah dapat duluan atau gimana? Belum ada. Oh, belum ya? Jadi buat duluan ya? Nganar. Oh. Jadi sambil jalan, berapa lama setelah buat YouTube Mang Dayat dulu baru tahu ilmu itu? Ngejarnya cukup capek ya. Jadi setelah awalnya itu adalah dari pastinya di online. Sejarah Tangga Buntung, cari dulu di online. Tapi yang namanya kita mempublish tidak bisa dari sikok sumber. Iya. Harus jingok dari beberapa sumber. Iya. Nah, jadi harus ada turun ke lapangannya juga. Kalau turun ke lapangan cuma ngambil gambar. Untuk awal paling sekitar 5-10 konten seperti itu. Selanjutnya tadi agak was-was ya. Takutnya tadi sejarah ini salah. Nah, baru akhirnya berejo mengenal ke diri sama sejarawan-sejarawan. Oh, mak itu. Yo, dari situ baru agak lumayan capek juga energinya ya. Baru habis itu kenal lah sama kawan yang namanya ada pustakawan Palembang itu minta rekomendasi buku-buku. Nah, jadi mungkin 3 bulan pertama tiap hari itu ngelalap buku. Sehari pokok baca buku, buku sejarah Palembang. Perlu pengorbanan yang banyak ya, pengorbanan waktu, pengorbanan untuk nambah ilmu ya Mang Dayatnya. Pada saat sampai sekarang pun sebenarnya setiap buat konten, satu kontenku tuh mungkin bisa dari 3-4 buku. Itu ya. Nah, bedanya sekarang sudah tahu kan. Oh, ini tentang ini ada di buku ini. Karena sudah dibaca. Awal-awal kan baca galau. Iya. Kemudian aku tadi jengok video yang terakhir ya, bagusnya nih tuh pengambilan gambarnya ya. Yang tentang Tangga Buntung kalau salah tadi ya. Oh, tadi ini di kemarin di Kawah Tekurup. Oh, Kawah Tekurup ya. Itu kalau awal dulu lah model mah itu apa ini? Sebenarnya HP inilah. HP itulah ya. HP tapi mainnya di editing by. Oh, editing ya. Editing by. Kalau kamera ya inilah. Oh, wah canggih ya. Dewean apa ada timnya Mang Dayat? Dewean, keren ya.
Nah kemudian sambil kita ngacak ngobrol, untuk dapat monet tuh berapa lama Mang Dayat dulu dari awal pertama kali buat YouTube? Tidak lama. Jadi karena tadi awalnya kan ngupload, tidak niat untuk nak jadi YouTuber. Oh mak itu dulu. Jadi awal. ngupload baik, tidak paham monet itu apa. Oh mak itu. Tidak niat nak jadi ada duit. Oh mak itu ya. Nah, jadi yang penting berkarya, buat sebagus-bagusnya video. Tertemulah sama kawan-kawan YouTuber yang lain ini, Mang kamu nih sudah monet loh. Apa dia itu? Pacak apa? Coba jingok. Oh inilah pacak katanya. Jadi aku udah inget berapa lama, intinya pada saat kata kawan itulah pacak, yang waktu itu syaratnya kan 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Sedangkan pada saat aku ngajuin monetisasi itu sudah 4000 subscriber dengan jam tayangnya sudah berapa ratus ribu gitu. Oh banyak ya. Jadi cuman proses itu sehari daftar besok monet. Nah kalau penyinggungan Mang Dayat untuk lensa SN tadi untuk pemula mana? Jadi artinya kita lihat dulu part per part nanti. Jadi seperti yang balik lagi agak mundur yang Mang Dayat ngomong soal monet tadi ya. Jadi sebenarnya untuk monet kita tidak perlu pikirkan yang namanya subscriber kita berapa ataupun watch time. Karena ini akan menghabiskan energi. Iya. Yang penting berkarya dulu ya. Yang penting berkarya. Nah, tinggal misalnya kayak lensa nih. Lensa SN tinggal editingnya itu jadilah penonton. Kira-kira kalau kita nonton ini bosan enggak? Lemak enggak nontonnya? Iya. Iya kan? Kadang-kadang banyak loh, misalnya podcast pecah kita nih ya. Tapi kok nontonnya adem. Iya. Ada yang kita nonton tuh sampai terkantuk. Bosan ya? Nah, baru jadi tengok lah males ya. Iya. Nah, jadi memang kalau Mang Dayat sebenarnya kan sebagian mungkin 70% kontenku juga ada podcastnya ya. Iya. Tapi Mang Dayat ngomongnya itu bukan podcast, semi podcast. Karena setiap nak masuk pasti adalah cuci otak dulu. Mang cek bahwa Palembang seperti ini. Sudah uang terpandep itu baru muncul ke podcastnya. Oke. Nah, jadi ada ininya sensinya dulu ya. Wong tuh iya. Jadi wong tuh tertarik duluan. Baru ke isinya. Jadi yang kita omong itu tanda tanya galo. Kalau ini sebenarnya ini apa benar cak itu? Apa benar wong Palembang ini kasar? Karena yang kita rasuk ke di luar kita dianggap kasar misalnya. Jadi obrolan timbal balik mah itu ya. Iya, sebenarnya cak manonian sih sifat wong Palembang. Contohnya kan ya. Iya. Nah, baru kayak ini setelah itu tanda tanya enggak loh. Jadi yang membuat wong tuh tertarik dulu. Jadi lama nonton kita ya Mang Dayat. Nah, jadi kan artinya tadi setelah ada beberapa trik lah ya aku kasih untuk biar tidak bosen. Kalau yang Mang Dayat pakai kalau gambar statis ya diem, jangan lebih dari 6 detik. 6 detik. Jangan lebih dari 6 detik. Misalnya kayak kita nih, kita nih podcast kayak gini kan kamera begini nih. Tapi kan ini ada 1, 2, 3 nih. Ini luar biasa Mang Cewicek di sini studionya nih. Banyak kameranya. Nah, jadi kamera ini 6 detik sini short. Habis itu 6 detik longnya. Oh itu jadi 6 detik. 6 detik. Iya. Kalau yang galak yang cak-cak yang kelakar-kelakar itu malahan galak dinjonya efek-efek. Terus pada saat ngomong apa tuh jring. Iya. Di freeze-nya gitu kan. Iya. Sebenarnya seperti itu. Jadi jangan terlalu panjang video tapi orang tuh bisa menikmati. Oke ya. Nah, untuk itu info juga. Kami ini kalau ulas berita berapa detik Maggie tim kreatif? 15 menit ya. Kalau podcast sekitar maksimal 30 menit. Nah itu ya. Dan lumayan juga lah ya. Kemudian trik yang lain untuk menambah penonton mungkin Mang Dayat. Jadi pertama-tama ini untuk awal basi sarannya ya. Pas bangun ini karena kita butuh rekomendasi, untuk mancing rekomendasi bolehlah share ke yang namanya grup ya. Kalau grup sih kayaknya kurang efek. Oh gitu. Tapi boleh tetap ya. Rasuk lah kita nih banyak grup kadang-kadang. Iya. Lagi enggak jadi bosan ya. Rasuk ke kita mah. Iya. Nah, yang galak macok artikel panjang itu wong-wong yang galak buka Facebook. Nah, masuklah ke grup-grup Facebook. Nah, grup Facebook dengan trik judulnya itu menarik ya. Agak-agak kontroversi. Oh iya. Misalnya bongkar habis apa ya?
Apa? Kalau kami kebetulan kami ini berita. Enggak, kalau apa namanya triku ya. Contoh apa nih? Bongkar habis apa misalnya? Satu judul. Bongkar habis peninggalan kuno di Sungai Musi kemarin ada. Nah, bongkar habis peninggalan kuno Sungai Musi. Itu kan panjang. Nah, misalnya peninggalan kuno itu apa itu? Misalnya Sungai Musi apa pencurian Pencurian. Harta karun Palembang dicuri. Itu baik tagline-nya. Baru bawain judul kecil yang panjang tadi. Oh my itu. Jadi mau tertarik dulu ya. 3 atau 4 kata cukup besak-besak ke. Karena kan teori dari desain itu ada satu yang dominan. Yang untuk mata pertama kali eye catching. Nah, eye catching ini harus brand pacak nyuci otak kita. Palembang dicuri, harta Palembang dicuri. Apa dia? Baru dia macam-macam kecil kan. Oh, jadi tertarik ya? Iya. Nah, itu triknya kalau untuk judul. Oke. Oh, mantap ini ilmunya ya. Sebelum nambah pertanyaan lagi, kita dikawani tim kreatif Maggie dan Ilham ya. Dari Ilham dulu, ada nak tanya tak untuk Mang Dayat? Jaturi. Ilham. Maggie nama penyedap ya. Ada nama Maggie penyedap. Ilham apa nak tanya? Iya Kak, untuk YouTube sendiri itu ada durasi tertentu nggak supaya dia bisa lebih dari 10 menit atau bisa 5 menit? Pada dasarnya gini, ada beberapa pilihan. Kalau misalnya kita sudah confident dengan bahwa video kita bagus, silakan buat sepanjang mungkin. Karena YouTube pengennya bikin konten tuh kalau bisa sejam 2 jam pengennya YouTube. Tapi yang bagus, kendak YouTube tuh kan. Iya. Tapi yang bagus yang bisa orang itu stay nonton. Karena dia ngejar watch time. Tapi seandainya kita masih belum confident segitu, untuk konten yang mendapatkan rekomendasi cepat itu minimal 8 menit. 8 menit itu paling minimal, dan kalau secara psikologis penonton itu hanya menonton 15 menit. Paling 50% itu hanya 15 menit kalau sebagus-bagusnya tuh. Sudah itu tinggal kenyo ya. Atau dicepat-cepat kau dengan Pak Mang Dayat? Bisa jadi juga. Dilompat-lompatnya ya, di tap-tapnya ya. Ya pas yang opening kalau macam cepet-cepetnya kan ya. Itu untuk generasi yang anak muda. Yang lah sudah agak-agak tua tunggu kenyo ya. Iklan medium kenyo. Ditontonnya Itu perolehan untuk Mang Dayat. Jadi itu untuk durasi panjang. Tapi ada durasi panjang ini kalau untuk pribadi Mang Dayat sebenarnya inilah konten untuk nyari duit, ya kan? Karena iklan segala macam, rekomendasi cepat. Tapi kalau untuk mencari popularitas ataupun subscriber, itu mainnya di short. Short itu buat video 1 menit, amannya 59 detik. Kemudian dia itu harus minimal 1x1. Kalau yang bagus itu tegak portrait. Yang bagus itu portrait. Dan kemudian itu juga hati-hati, jangan sampai retensi apa namanya, lupa lagi namanya tuh. Retensi apa? Apa namanya, rasio ya retensinya ya. Pokoknya jangan sampai tuh di bawah 80%. Jadi kalau kita buat video 56 detik, kalau penonton hanya nonton 30 detik tidak akan terrekomendasi barang ini. Jadi amannya juga kalau yang namanya short, kalau untuk yang iseng-iseng 15 detik, 20 detik. Tapi ini kan berita nih. Mungkin baca buat 50 detik atau 60 detik. Nah, itulah kaget dia ada 2 algoritma yang berbeda ini antara video panjang dengan pendek. Ini pendek ini khusus nyari subscriber. Dia kemana-mana. Pokoknya gentayangan. Dia kemana-mana. Nah, itu Ilham Maggie ya. Trik dari Mang Dayat itu ya. Nah, lompat ke yang tidak boleh ditayangkan di YouTube. Nah, untuk pengetahuan kami juga, mungkin ada judul-judul yang ini tidak boleh, itu tidak boleh. Sebenarnya sih kami pun masih galak selip-selip. Beberapa kali juga videoku ada yang dihapus malah. Ada yang dihapus, ada yang dolar kuning, ada yang dolar merah. Nah, karena satu kata-kata memang kata-kata terutama di Tamil ada kata-kata kematian lah, apa yang kekerasan segala macam. Tidak boleh itu ya? Tidak boleh. Yang sadis lah ya, kata-kata yang sadis ya. Sebenarnya sih kalau nak berita, tapi kan kalau berita nak mana lagi?
Iya, terjadi pembunuhan ini. Masih laju tuh lah. Tapi mungkin judulnya ya. Itu tadi untuk judulnya Mang Dayat ya. Jadi kalau hanya pedoman ringan seperti itu sebenarnya sih paling dia itu dolar kuning kalau udah monet atau hanya dapat peringatan. Sebenarnya kalau aku sih ku naik-naik ke cuek bae. Pedoman-pedoman itu. Cuman yang keras misalnya kemarin pengalaman bahas tentang lagi perang nih Palestina Israel. Aku bahas. Padahal judulnya berbeda. Tentang yang mengakui Indonesia sebagai negara pertama kali itu adalah Palestina. Yang mengakui kemerdekaan ya. Ya itu langsung dihapus sama YouTube videonya. Oh itu. Nah jadi. Tapi kalau dalam percakapan masuk juga itu. Dia ini bisa mendeteksi percakapan kita. Tapi pada dasarnya kalau hanya kata-kata yang tidak terlalu ekstrim, cuman sedikit-sedikit tidak masalah. Tapi kalau memang kita omongan bacot, kita tuh memang ngomong kotor, ngomong keras terus, tidak boleh ya? Tidak boleh, karena dia tuh selain, jadi tuh dia mendeteksi beberapa kata. Habis itu kan dolar kuning, ngeceknya itu manusia kayaknya. Jadi YouTube tuh banyak timnya, manusia yang ngecek. Nah ini apa bener? Kayak kemarin waktu ada acara teatrikal. Peringatan perang 5 hari 5 malam, kan di situ kan ada teatrikal tembak-tembakan segala macem. Langsung di merah lah kan. Anda ini, aku balas sengketakan bahwa ini adalah teatrikal memperingati perang 5 hari 5 malam Kota Palembang. Nggak lama dari situ hijau. Oh itu. Ngomong-ngomong ya, sudah lumayan ini Mang Dayatnya perolehannya dari YouTube ya. Beguyur baik. Kemudian sampai sekarang kan masih menggeluti dunia YouTuber ya. Nah sebenarnya apa yang paling menarik dari dunia YouTuber nih menurut Mang Dayat? Jadi sekarang ini pertanyaan dari tim kreatif ini. Yang apa ya? Yang pasti tambah banyak kawan. Oh tuh ya. Iya tambah banyak kawan. Caknya kita berjalan kemana ada yang kenal nak berurusan mudah ya tak? Iya. Termasuk aku kenal Mang Dayat ya. Kenalan di Kampung Cinta ya terakhir. Kampung ya? Cinta, iya. Waktu malam-malam Mang Dayat sibuk waktu itu. Jadi artinya kita ini kan dalam hidup nih kita ini harus punya identitas yang melekat di diri kita. Ya. Nah, alhamdulillah semenjak ada YouTube dan membahas tentang Kota Palembang, ya identitas mulai melekat. Mang Dayat ini Palembang-nian. Iya. Ya kan, jadi segala hal kayak acara-acara kepelembangan, budaya segala macam dapat undangan. Oh iya kan. Jadi artinya sebenarnya kemudian kalau wong nak nyingok YouTube tentang Palembang, oh YouTube Mang Dayat katanya. Iya, makanya sering diundang ke kampus-kampus. Iya. Bahkan ngajar ke kampus. Jadi tidak terpikir. Iya, berbagi pengalaman ya. Pengen kuliah di universitas negeri, tidak kecapaian, tidak terima. Alhamdulillah ngajar di universitas negeri. Ya ngomong-ngomong dapat info Mang Dayat dulu pegawai bank ya? Ya. Pegawai bank. Tahun berapa resignnya dulu Mang? Berkeliling sih. Kalau terakhir pegawai itu 2014 terakhir pegawai. Ini 2022 sudah 10. Lama. Kemudian wira swasta. Wira swasta ya? Iyo. Boleh disebut wira swasta dulu Mang? Kalau yang awalnya itu bantuin usaha yang sudah dirintis sama orang tua, yaitu catering Rafika itu. Oh iya ya. Catering. Aku juga kan main CCTV. Nah kalau lah muka organ sudah. Kalau tidak salah aku pernah pesan pempek ya. Mang Dayat ya. Yang malam-malam jam 12 itu ya. Pempek di Kampung Cinta. Pernah Kak Nasir lupa. Bukan beda ya? Bukan beda. Oh beda ya. Nah itu CCTV main pernah jadi buka organ segala macam, intinya wira swasta lah. Oke. Ini pertanyaan dari Maggie. Menurut Mang Dayat, siapa be target penonton yang kira-kira bisa menarik dan membantu memajukan channel kita? Nah itu balik-balik dari algoritma tadi, SEO ya. Jadi sebenarnya ada datanya di setiap channel yang beda. Dan aku pikir lensa SN ini sama dengan aku. Kenapa? Kita nih bukannya yang hau-hau, bukan yang berkelakar-berkelakar. Iya. Lebih ke serius. Artinya penonton kita itu rata-rata umur 30 tahun ke atas. Iya ya. Dia beda grafik, pasti sama. Aku pun gitu. Jadi aku tidak tersinggung kalau ada anak muda lebih ngajak berfoto selegram daripada aku, karena tidak kenal.
Iya. Bukan marketnya. Tapi kalau aku semayang di Masjid Agung, tidak sudah Mang Dayat ya. Karena marketnya kan bapak-bapak. Iya ya. Ada marketnya masing-masing ya. Nah, itu akan didapat oleh YouTube yang mencari tadi. Jadi kita buat video nih. YouTube itu akan melihat siapa yang nonton video kita dan mempelajari polanya, kebiasaan. Dan YouTube akan mencari perilaku yang sama dengan yang sering nonton kita ini. Nah, direkomendasikannya lah video kita. Makanya sebenarnya minta subscriber sama tonton ya, itu ngerusak channel, bikin channel lambat naik. Itu ya? Yo, Ya. jangan dilakukan. Ayo bagi, ayo. Jadi kalau memang kita nge-share, share be Tamil tadi. Kalau dia tertarik, biarlah dia klik dewek. Nah, jadi artinya apa? Aku kalau ngomong sama kawan-kawan, gak ikut tonton. Lebih baik kamu udah nonton kalau kamu nonton dengar habis itu keluar. Karena Kenapa itu, Mang? ngerusak ranking dari Oh iya, yang Mamang video. jelas ke tadi ya. Iya. Yang dianggap sampah tadi ya. Iya. Oh, ingat aku tadi. Nah, jadi lebih baik ya sudah kita buat video, diem ke baik, kapar ke baik. Kaget YouTube akan algoritma itu nyari dewek. Mugola 3 bulan 4 bulan mendidik data metadatanya butuh berita apa, dia akan merekomendasi ke kita sini. Contoh nih, aku bikin pernah berapa tahun kemarin bikin konten tentang Antu Banyu. Pada saat pertama kali upload tidak rame yang nonton. Rupanya nyari banyak sekarang. Setiap ada kecelakaan di Sungai Musi, ada yang melompat, ada yang bunuh diri, setuanya naik penontonnya. Itu jadi tidak saat itu momentum ada beong kejadian. Nah, banyak Antu Banyu. Yo, YouTube Mang Dayat yang cari wong pas ada ikan karena di internet itu trending, dicari wong ya di pencarian ya. Tersenggol ini kita nih, video kita nih masuk di ranking. Nah, contoh misalnya buat konten, kamu ada konten misalnya tentang sepak bola misalnya di Jakabaring. Tahu-tahu kita U21 tadi misalnya, pasti terrekomendasi. Walaupun sudah tahun kemarin. Pas ada acara-acara yang video-video lama SFC naik pasti kan. Oh iya. Jadi tidak mesti misalnya baru 2 hari kita nunggu penonton. Tidak harus. Momentum. Jadi buatlah video, berkaryalah. Tugas YouTuber itu adalah buat karya. Oke, siap ya. Kalau sehari berapa video saran Mang Dayat? Tidak harus tiap hari. Oh, tidak mesti tiap hari ya? Tidak harus tiap hari. Jadi memang kalau kita tiap hari itu untuk mendongkrak yang namanya tayangan. Ada penayangan, ada tayangan. Penayangan ini yang kalau tayangan itu yang siap ditonton, dia merekomendasikan. Ditayangkannya. Nah, kalau penayangan yang diklik kan. Iya. Nah, tayangan ini akan menurun kalau kita tidak ngupload. Karena 8 jam pertama pada saat kita ngupload video itu YouTube akan merekomendasikan habis-habisan. Jadi makanya jam dicek jamnya itu, jam ramenya channel kita tuh jam berapa. Jadi kita ngupload sesuai dengan jam ramenya. Jangan sampai kita ngupload jam 10, dia 8 jam. 10, 11, 12, 1. Nah, jam 1 lah hilang wong tedok galo. Berarti kita cuma dapat rekomendasi 2 jam. Lebih baik nunda besoknya Malah besoknya. Iya. Kate yang nonton. Di jingoknya kate yang nonton, direkomendasi kemana-mana, wong lah tedok nih. Jahat video nih. Tenggelam. Iya Jadi lebih baik nunda ya. Daripada kita maksa ke misalnya jam 11. Wong lah istirahat galo. Iya. Okay. Setelah 8 jamnya 11 kate wong. Siap. Artinya tapi itu tergantung, kayak kita cek. Ada jam-jam tayang kita high seasonnya untuk channel ini jam berapa. Kalau channel anak-anak lain lagi. Setiap channel beda-beda jam high seasonnya tadi. Oke. Oh, ini banyak ilmunya ini ya. Tapi aku mulai melekat dikit-dikit yang tadi Mang Dayat. Kalau yang lebih spesifiknya kayak perlu ilmu lebih dalam. Praktek. Siap, ya. Bila perlu kapan-kapan kita ada pelatihan. Siap, aman. Malam ini kita kedatangan YouTuber juga, Pak Nasir DWP. Nah, ini perlu ilmu juga, pencerahan. Kira-kira Pak Nasir nanya sama Mang Dayat, biar penikmat Lensa Ensel pacak dengar pula. Kuat-kuat Kak? Nanya ini kan soal nama channel ini. Kan nama Mang Dayat dulu, channel kita bukan Mang Dayat gitu. Ya. Ngapa lah diganti kira-kira? Kan awalnya kan namanya channel tuh Hidayatul Fikri. Karena tadi sesuai nama email. Oh gitu. Tidak ada niat kan? Oh, tiba-tiba berganti Mang Dayat. Oh, dulu udah kata niat. Tidak niat nak jadi YouTuber. Nama email Hidayatul Fikri. Tidak kuota atik. Akhirnya pada saat buat channel kan
muncul dewek nama sesuai email tadi, sesuai Google, Heeh. sosial Gmail. Sudah jalan betul, Hidayatul Fikri belah, jalan terus. Nah, di channel Hidayatul Fikri tapi nyebut nama Mang Dayat. Ngapa dak aku ganti bae nama Mang Dayat? Akhirnya aku ganti tadi. Sudah itu Hidayatul Fikri itu kan nama asli, susah nginget, Panjang ya. panjang. Fikri pula panggilan hari-hari. Wong Palembang disaro ngomong R, aku besaro. Jadi saran nama Mang Dayat itu dari siapa dulu? Apa? Kate memang di kampung tuh dipanggil Mang gitu kan, manggil sama kita Iya, kan iya, Mang, iya, Mang. iya. Nah, di kampung panggilanku ni Dayat. Iya. KTR-nya, lu mah. Oh, iya. Udah diinget. Kemudian setelah setahun lebih jadi YouTuber, apa hikmah yang paling yang paling ngegres di hati Mang Dayat? Jadi sebenarnya ini adalah bentuk hikmah dari COVID. Oh gitu. Gara-gara Tahun 2020. awal niat aktif itu Maret 2020. Iya ya, iya Ya. benar. Februari aku ingat. Februari. Covid tuh Jadi Februari 2020 mulai Covid. Februari masih dapat job. Jadi kan catering kan. Oh iya. Masih ngawini aku Februari itu. Masih ngawini, pas sudah mulai Maret kan enggak boleh ngapa-ngapoi. Jadi hampir 90% itu tidak kati aktivitas di rumah bae. Nah, itulah tadi buat buat konten, buat apa namanya video-video. Sehari pacak buat sampai 3 video saking kati gawinya. Jadi buat tuh akhirnya tiap hari kan aku buat. Di-upload dah tuh ya. Upload bae tiap hari. Nah, artinya dari situ tahu-tahu diterima oleh masyarakat, banyak penonton yang naik-naik terus. Ketahuannya diterima tuh cak mana waktu itu? Dijingoi apa Jadi memang? begini, Nah, banyaknya pola apa? rekomendasi YouTube itu, ini tadi balik-balik ke retensi klik tadi. Misalnya diambilnya dulu dari subscriber kita. Kalau kita belum ada subscriber nih, diambilnya dulu misalnya 100 orang dari yang pengguna baru. Dari 100 ini berapa uang lah yang ngelik? Oh. Kalau yang klik cuman di bawah 5%, tidak bagus. Ada tim seleksi juga deh tuh ya. Robot ini nih. Oh, robot ya. Robot, aku pakai SEO tadi algoritma. Iya. Tidak bagus ya. Tapi kalau dia misalnya taruhnya 100 pertama, 5 lah nonton. Wah bagus, tambahnya lagi jadinya 500. Rekomendasi dia tadi. Carinya lagi 500 wong lagi. Njoknya, weh naik lagi, carinya lagi 1000 wong. Nah, itu polanya. Wah itu ya. Dia bergoyor dikit-dikit ngembek wong yang perilakunya sesuai dengan yang nonton kita. Makanya tadi jangan nyuruh wong nonton. Iya ya. Kita akan terjebak. Jadi robot itu akan bingung. Dia nak bantu kita tapi kita yang ngerusak algoritmanya. Oh iya ya. Ini yang belum kutanya tadi. Ilmu editing, ilmu ngambil video. Nah itu dulu cak mana? Dari mana? Apa hobi? Apalah ada kursusnya nih Mang Dayat dulu? Jadi pertama memang ini zaman kuliah. Zaman kuliah. Boleh dulu disebut kuliahnya di mana dulu? di Mang Dayat? Gunadarma di Depok. Oh jauh ya. Di Jano, di Jawa. Jawa, Jadi pernah cerita lah di channelnya. Karena share tuh. Jadi ini agak-agak unik dikit. Dulu tuh kan belum banyak baca buat video. Iya. Aku belajar dewek lah. Belajar dewek. Pakai HP waktu itu? Belum ada. Masih Nokia zaman dingin. Oh iya. Lanjut. Nah jadi Yola dulu belajar ada Sony Vegas segala macam. Pakai software inilah. Yola agak pacak-pacak dikit tadi muka jasa. Kalau ada kawan-kawan ini nak nembak cewek, kita buat ke video. Oh. Awalnya tuh. Iya, Nah iya. kawan ke kampus nih. Jadi kayak kita syuting dia. Pokoknya isi video tuh ungkapan dia untuk cewek itu. Iya dikirim ke ya. Kami aku yang kenyo dalam bentuk CD. Oh waduh pulo. Laku waktu itu Mang ya? Laku. Oh. Jadi di situ mulai terasa ilmu Jadi itu. awalnya tadi belajar tuh makin dipelajari di situ. Oh. Nah dari situ tadi akhirnya kan banyak kenal uang. Kemudian ada melok sempet lah diajak beberapa advertising jadi editing. Jadi pernah bikin beberapa iklan aku bikinnya company profile tapi di bawah manajemen uang. Sudah ada basicnya lah ya? Ya basicnya di situ awalnya. Jadi abis itu lulus 2007 lulus kuliah, tidak pernah lagi ngotek editing. Barulah Maret ini ngotek lagi. Maret 2020 tadi ya? Iya, ngotek lagi, cuman agak bingung. Ibaratnya tuh bahasanya ini beda sudah. Iya kan? Agak lain. Nah, tapi tidak ada lama belajar. Dari penyuaan Mang Dayat ya, kalau 2020 Maret ke ini 2022 ya. Kalau menurut aku cepet itu Mang Dayat ya dengan menurut aku ya yang baru nyingok ya. Kalau menurut Mang Dayat dewe mana? Kalau dibanding kawan-kawan yang lain sebenarnya itu masih lambat. Oh masuk lambat? Masuk lambat. Ada beberapa kawan yang aku karena bergaul ya dengan kawan-kawan YouTuber lain itu masuk di luar Palembang terlambat.
penyebabnya harusnya yang seperti aku ini dalam setahun itu harusnya sudah lebih dari 100.000 harusnya. Nah, tapi kenapa ada penyebabnya? Pertama memang penontonku terbatas. Palembang. Iya kan? Pakai bahasa Palembang yang YouTube tidak kenal bahasa ini. Iya. Nah, paling jalan satu-satunya aku kasih subtitle biar YouTube kenal, tapi aku belum punya tim. Nah, jadi sebenarnya kalau mau lebih melejit, aku harus pakai bahasa Indonesia. Terus lebih kontennya lebih nasional. Oh itu ya. Yo. Tapi lah terbiasa bahasa Palembang laju ibaratnya bang telanjur bahasa emang ini. Bukan, karena inama malu niat tadi. Oh tergantung niat tadi ya. Karena jadi aku buat Mang Dayat bukan untuk menjadi YouTuber, memang untuk masa ke berita cerita Palembang. Banyak Berbagi, cerita Palembang nih diputar balik ke. Berbagi informasi ya. Iya, Mang Dayat belum ada. Iya. Yang sejenis ada tak yang sudah melakukannya terjun untuk info-info Alhamdulillah Palembang nih? semenjak ini kata kawan-kawan, alhamdulillah semenjak ada Mang Dayat lah ada beberapa katanya. Tapi tetap bukan bahasa Palembang. Oh, pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi itu tidak dianggap saingan itu Bang ya? Tidak, malahan pengennya itu makin lama makin banyak yang cak Mang Dayat. Iya. Satu tadi namanya kita trending. Arti trending itu banyak yang mencari kan. Iya benar. Kalau misalnya gitu, kami karena Alam Bidaro kemarin, muat kalau YouTuber Palembang. Oh trending siapa yang buat? Iya. Mang Dayat turun juga waktu itu ya? Kebenaran demam. Jadi tidak ada macam tu. Artinya sebenarnya cak itu. Iya. Cuman lah siap-siap. Jadi aku tuh agak nak mikir sekewit sebelum acara. Aku sudah buat sekanak Alam Bidaro tapi tentang sejarahnya. Iya. Rencananya kaget nimpo lagi pada saat acara. Rupanya pas hari hanya demam. Untung ada yang lama. Melo. Oh Melo ya? Pengunjungnya banyak waktu itu walaupun Banyak. Alhamdulillah sih. Habis itu ya awalnya cuma nonton 3.000-an tuh sampai belasan ribu sekarang. Oke ya. Lah berapa menit obrolan kita Gi? 37 menit. Oh udah terasa ngobrol sama Mang Dayat. Yang terakhir ini Mang Dayat ya. Apa ini? Kalau YouTuber di Palembang, penyinggungan Mang Dayat dari mana selama ini? Jadi YouTuber Palembang ini banyak. Tapi rata-rata kan dia mainnya di kancah nasional. Nah, ini kelebihan dan kekurangan. Nah, apa ini kelebihannya? Kalau mereka dari segi finansial banyak dapat duit, ya kan? Ada yang jutaan banyak di Palembang nih. Subscriber jutaan banyak. Ada yang sampai dapat ratusan juta sebulan tuh. Aduh, lemaknya ya. Denger. Tapi karena mainnya kancah nasional kita udah tahu ini nih Palembang. Nah, tapi dia buatnya di Palembang loh. Di Palembang loh. Cuman maksudnya tuh dia konten-konten umum kan, ada nyanyi-nyanyi, ada yang apa Nah, ada yang mancing gitu kan. Tapi dia karena misalnya ada 1 juta subscriber, karena dia nasional kan ada di Kalimantan, ada di mana yang nontonnya kan, akhirnya kan tidak dikenal di Palembang. Oh itu. Nah, Mang Dayat nih dikit tapi Palembang galo. Oh itu ya kelebihan dan kekurangannya. Ya. Jadi ngekupi kecil-kecil inilah, kubek-kubek di sinilah. Memang dari segi penghasilan tidak ada terlalu cak mereka, tapi ya lebih cepat dikenal. Tapi banyak juga emang ya. Alhamdulillah. Walaupun tidak disebut Mang ya. Sekarang lah jadi tulang punggung malah. Alhamdulillah. Banyak penghasilan tuh ya. Mang Dayat ini sudah 37 kalau 38 menit ya. Kurasa jadilah ya. Jadi kita lanjut ke episode kedua, ketiga Mang Dayat ya. Nah, kami ini ada kebiasaan Mang Dayat. Tamu yang hadir itu ada pesan. Pesan kalau Mang Dayat ini mungkin pesan untuk YouTuber atau apa mana lah, secara Mang Dayat lah. Kalau pesan untuk YouTuber kali ya namanya berkaryalah Pak sih ya. Intinya jangan mikir ke macam-macam, buatlah sebagus-bagusnya. Tapi yang pengen Mang Dayat sampai ke selalu itu adalah untuk wong Palembang. Kenali Palembang, jago adat budayanya, karena sebenarnya kita Palembang ini bagus nian. Tapi kita dewek tidak kenal dengan Palembang. Iya ya. Yang tadi Mang Dayat sebut bahwa adat dipangku, syariat dijunjung. Itu dasar negara yang mencakup galo-galo. Segala isi Pancasila sudah mencakup. Adat dipangku, syariat dijunjung. Dan yang namanya adat tadi tidak mungkin terlepas dari syariat. Nah, jadi kalau kita kenal adat budaya, akhirnya apa? Kita jadi beradab, menghormati wong tua. Nah, gawe-gawe maksiat takut. Nah, iya kan? Nah, apa namanya? Karena sudah banyak pakem-pakem Palembang ini hilang. Iya. Nah, intinya kalau misal kita kembalikan,
di dalam jiwa kita tuh adat di pangku secara dijunjung, insya Allah wong Palembang nih hebat-hebat. Iya. Jingok wong-wong dulu gitu. Iya. NU pasti siapa yang tidak kenal NU? Nahdlatul Ulama. Iya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu murid dari Syekh Siti Fatimah binti Syekh Abdul Somad Al Palibani. Oh, Palembang itu. Iya, guru-guru kiai-kiai Jawa itu dari Palembang. Iya. Pendiri Demak dari Palembang yang akhirnya jadi penyebar agama di Jawa. Sunan dari Jawa itu dari Palembang. Termasuk Sunan Ampel yang tidak disebutkan di sejarah bahwa beliau ada di sana, padahal dia di sini dulu. Sunan Kudus pernah berdakwah di Bukit Siguntang. Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren di Muara Enim. Nah, itu kan tidak tahu galau gitu. Bahwa Syekh Siti Fatimah itu adalah guru yang menjadi guru dari mufti-mufti di Mekah. Bukan Palembang baik. Oh iya. Nah, dan itu baru salah satu contoh. Artinya kalau memang kebudayaan kita Palembang masih terjaga, akhirnya tugas anak muda galinya, jagonya, menginformasikannya ya. Wong kita ini jadi karakter unggul. Oh siap ya. Nah, jadi itulah Salah satu guna YouTube ya, menginformasi ke hal-hal yang selama ini belum terinformasikan. Ya, siap gitu. ya. Kira-kira ada lagi yang nak tambah ke Mang Hidayat? Itulah mungkin. Habis ya? Habis. Ya, jadi kita beruntung sekali malam ini kedatangan Mang Dayat ya. Selama ini sudah aku undang lewat Kak Nasir ya. YouTuber ya. YouTuber yang membuat konten tentang Palembang ya. Sesuai saran Mang Dayat, malam ini kita langsung tutup baik. Terima kasih atas sarannya selama ini. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.